Kalaulah semua ini tajallinya Allah atau wujud Allah, kalau kita bersalah kepada orang, orangnya sudah meninggal, kita tidak sempat minta maaf. Atau mungkin orangnya masih hidup, tapi tidak mau memaafkan. Apakah cukup karena dia juga tajallinya Allah? Apakah cukup kita meminta maaf kepada Allah? Karena orangnya sudah jauh dan ketemu alamatnya misalnya. Terus yang kedua, kalau misalnya orang bersalah ke kita, mungkin melepasnya gampang. Tapi bagaimana yang dikatakan hablum minan nas, bahwa kita harus meminta maaf kepada orang yang dibuat sakit hatinya, sementara sudah jauh dan lain sebagainya. Terima kasih Ustaz. Ya, baik Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah mengenal dan memahami makrifat dan sudah sampai pada puncak makrifat, orang yang sudah sampai pada puncak makrifat, dia bukan membatikan syariat, dia bukan membunuh syariat. Bahkan sebaliknya, semakin sempurna makrifat seseorang, pengenalan orang kepada Allah, maka semakin sempurna syariatnya. Kurang makrifat pengenalan dirinya kepada Allah, kurang sempurna pula syariatnya. Entah mengenal seseorang dengan Allah, entah ada lagi syariatnya. Jadi kata kuncinya, orang yang mengenal Allah, ya, bukan dia membunuh syariat, bukan dia mematikan syariat, akan tetapi sempurna syariatnya. Lalu bagaimana cara sempurnanya syariatnya? Kalau kita bersalah, tentu secara zohirnya, ya, kita minta maaf. Andai kata tak berjumpa dengan dia sudah hijrah kemana-mana, cari informasinya melalui karib kerabat, andai tolan dan sahabatnya. Ketika itu kirimkan WA, SMS atau kita langsung. Itu namanya secara syariatnya. Kemudian secara hakikatnya, ketika dia masih hidup, kita minta maaf kepada dirinya. Lalu dia tidak memberi maaf kepada kita. Apakah Allah sudah memaafkan kita? Ya sudah. Di mana letaknya Allah memaafkan kita? Ketika kita sudah minta maaf, sedangkan kita tahu yang Allah itu yang mana. Itulah maknanya Allah yang sudah wujud dan nyata pada diri, disitulah memaafkan akan diri kita itu yang sebenarnya. Nah, kalau memang dia tidak minta maaf, ya kita sudah minta maaf nih, tapi tak juga diberinya maaf. Pada saat itu tentu kita bingung, aku tak dimaafkannya, apakah salah aku sudah dimaafkan Allah atau belum? Kalaulah kita sudah mengenal Allah yang sudah sempurna pada diri, maka tetap Allah sudah memberi maaf kepada kita dengan wujud yang nyata pada diri kita sendiri. Namun kalau dia betul-betul memberikan maaf kepada kita, sempurnalah maafnya kita itu nyata wujudnya melalui syiah tadi itu. Nah, itu sempurnanya itu Bapak Ibu. Atau kita pernah meminjam dan memakai uang teman 100.000. Kita mau balikkan, dia udah meninggal dunia. Bagaimana cara memulangkan? Kita ada uang. Nah, caranya secara ilmu syariat, tetap kita keluarkan uang 100.000 tadi dengan jalan infak dan sedekah, namun niatkan yang 100.000 yang kita infakkan dan kita sedekahkan itu adalah daripada diri kawan kita yang telah meninggal dunia. Atau dia tidak meninggal dunia, namun kita tak tahu rantaunya di mana. Di situ letaknya innal hasanati yuzhibna syai'ati. Kebaikan-kebaikan kamu yang kamu lakukan itu akan mampu menggugurkan dan menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan kamu. Begitu Bapak Ibu. Begitu Pak, cara memandangnya begitu. Wasilah secara syariat tentu ada. Wasilah yang Ustadz maksudkan tadi itu, ketika Bapak Ibu ingin mengenal Allah, tentu punya wasilah. Wasilah Bapak untuk sampai kepada Allah itu adalah guru. Itulah mursyid. Bahwa guru dan mursyid itulah wasilah bagi Bapak supaya Bapak bisa mengenal akan Allah itu siapa. Jadi ambil ilmunya, guru itu sebagai wasilahnya. Ya. Tetapi ingat, guru
bukan sebagai tempat berwasilah. Akan tetapi guru itu hanya pemegang wasilah. Kebanyakan orang menjadikan guru sebagai tempat berwasilah sehingga salah diartikan maknanya. Dihadirkan wajah guru dahulu mau berzikir, si A, si B, si C, ada sempurna wajah guru dalam hati dan pikiran, la ilallah. Itu guru itu sudah mendoktrin jamaahnya untuk sampai kepada Tuhan. Bayangkan aku dahulu, itu yang salah tuh. Itu yang salah. Padahal guru ini bukan tempat berwasilah, guru itu pemegang wasilah. Maksud pemegang wasilah bahwa rahasia Allah itu sudah dirahasiakannya ke dalam hatinya. Kalaulah rahasia Allah itu telah dirahasiakan ke dalam hatinya, karena dia adalah bahagian daripada aulia Allah, maka dialah yang akan membukakan rahasia Allah yang ada pada dirinya kepada umat ini. Ketika itulah guru itu sebagai wasilah, sebagai pemegang wasilah untuk menghajarkan umat ini mengenal akan Tuhan. Tapi bukan sebagai tempat berwasilah, pemegang wasilah. Itu wasilah namanya Pak. Secara syariat. Secara hakikat, siapa sebenarnya pemegang wasilah? Pemegang wasilah bukan guru yang zohir. Pemegang wasilah yang sebenarnya itu adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad lah yang pertama kali berjumpa Allah. Nur Muhammad lah yang pertama kali orang yang sudah bertemu Allah. Nur Muhammad lah yang pertama kali siapa Tuhan itu yang sebenar-benarnya. Maka Nur Muhammad itulah sebagai pemegang wasilah. Kalau kita ingin sampai kepada Allah, kenalilah Muhammad itu. Siapa yang sudah mengenali Muhammad, maka dialah yang bisa sampai kepada Allah, karena dia pemegang wasilahnya. Makanya dikatakan Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha. Sesungguhnya pada diri Rasul itu terdapat teladan bagi kamu, bagi orang-orang yang ingin berjumpa Tuhan. Itu maksudnya Nur Muhammad, bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu juga disebut namanya yang majazi, sedangkan Nur Muhammad itu disebut namanya yang hakiki. Ya, Nur Muhammad disebut yang hakiki, Nabi Muhammad yang majazi. Akan tetapi kedua-duanya itu sempurna pada diri Nabi. Makanya Nabi itu sebagai uswatun hasanahnya. Gitu Pak. Nah, jadi ada wasilah. Wasilah zohir sama Ustadz, wasilah batin itu namanya Nur Muhammad. Yang Ustadz sebut tadi apa? Mursyid Robbaniyah. Nah, itu Pak. Itu jalan kita. Secara makrifat, gimana? Secara makrifat, sebagai pemegang wasilah Allah dan sebagai tempat berwasilah juga Allah. Siapa yang sampai kepada aku itu kena aku. Siapa yang tidak sampai kepada aku itu juga kena aku. Yang sampai kepada aku beri dia hidayah. Yang tidak sampai kepada aku sembunyikan rahasia aku pada dirinya. Nggak akan pernah dia sampai kepada aku. Jadi Allah sebagai wasilah, tempat wasilah, Allah juga sebagai pemegang wasilah. Dialah yang katakan waliyan mursyidah. Wa mayyulil falan tajidalahu waliyan mursyidah. Barang siapa yang tidak mendapatkan hidayah yang petunjuk, kemanapun dia pergi mencari wali mursyid, maka dia tidak akan pernah menemui seorang wali mursyid di dalam hidupnya. Wali mursyid itu bukan tuan guru, bukan tuan imam. Akan tetapi wali mursyid itu adalah Allah yang wali mursyid itu. Itu yang tauhid robbani itu maknanya hanya Allah semata-mata di situ. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini sharing pengalaman rohani Ustaz. Kalau tak terjawab ini yang mengganjal ini. Jadi sekitar 2-3 bulan yang lalu saya sering untuk dimintai sharing terkait dengan perihal ilmu tauhid maupun ma'rifat. Akhirnya saya meminta petunjuk melalui tawajuh, karena
hasil dari tawajuh itu saya bermimpi Ustadz datang ke rumah saya sendirian dan menginap di rumah saya. Tetapi Ustadz tidak memberikan sepatah kata pun, hanya senyum saja. Dari mimpi pertama itu saya belum berani menyimpulkan jawaban dari tawajuh saya. Terus kemudian di hari berikutnya saya bertawajuh lagi untuk meminta petunjuk lagi terhadap permintaan untuk sharing masalah ilmu ma'rifat. Tidak lagi Ustadz datang dengan tim menginap di rumah saya, dan di rumah saya banyak jamaah gitu. Jadi dari dua mimpi ini, kedatangan Ustadz ini, saya juga belum berani menyimpulkan. Sebenarnya saya ungkapkan ke Pak Hardi setelah itu, tapi belum ada jawaban. Jadi mungkin kesempatan ini mungkin Ustadz bisa ini. Terima kasih. Baik Bapak Ibu semuanya, karena Ustadz membimbing Bapak Ibu ini zohir dan batin. Ketika Ustadz membimbing Bapak Ibu ini zohir dan batin, itu maknanya ketika Bapak Ibu sudah paham dan mengerti tentang ilmu makrifat sebatas anugerah yang Allah berikan kepada Bapak Ibu, maka Bapak Ibu hendaklah menjadi rahmat di lingkungan, di wilayah setempat. Jadi itu maknanya ketika Pak Ato sudah belajar tauhid, sudah belajar makrifat kepada Ustadz, kembangkanlah ilmu tauhid itu di mana Pak Ato berada. Kalau di Jawa Timur, di Surabaya, kumpulkanlah jamaah-jamaah kita yang ada keinginan belajar tauhid, maka disitulah umat ini akan sama-sama kita bimbing dan kita tuntun untuk mengenal Allah. Maka Pak Ato ini sebenarnya mewakili dari segala yang ada ini sebagai amanah yang Ustadz titipkan di sini. Titipkan itu sebagai koordinasi mengajak umat ini mengenal Allah dalam bentuk halakoh seperti ini. Itu titipannya. Makanya sebagai bukti atau ini sebagai amanah Ustadz di Pekanbaru mengembangkan tauhid di Surabaya, bukti zohirnya secara batin itu adalah PIN. PIN itu kelimanya la ilaha illallah. Nah, kodahnya di situ adalah Muhammad tuh. Maka Muhammad itulah sempurnanya diri Bapak Ibu untuk mengajak umat itu mengenal akan Allah. Kenapa dia berbentuk kapal gitu? Nabi Nuh ya, ketika diberi Allah hidayah petunjuk untuk membuat kapal yang besar di sebuah bukit gunung yang tinggi, lalu dia dicaci, dihina, diejek, bahkan dibilang gila oleh umatnya. Tapi ini perintah Allah, tetap dia buat. Dia tidak peduli apa hinanya. Sampai-sampai kapalnya itu tempat orang membuang hajat, kotor dan sebagainya. Orang yang buta terpleset pun membuang kotor, sembuh butanya. Tapi dia nggak beriman, mungkin kafir juga dia. Tiba masa saat yang telah dijanjikan dan ditentukan Allah itu berlaku, rupanya terjadilah namanya hujan deras. Ya, 40 tahun lamanya, bukan 4 bulan, bukan 40 bulan, 40 tahun lamanya hujan deras tuh. Akhirnya tenggelamlah seluruh wilayah ini. Orang-orang yang mau masuk ke dalam kapal Nabi Nuh, dialah orang yang selamat. Tapi anak dan isinya ketika diajak untuk masuk ke dalam kapal biar selamat dia dari banjir bandang itu, dia tidak mau. Maka yang patuh, yang mau mengikuti seruan Nabi Nuh, masuk dalam kapal, dia yang selamat. Sekarang kapal Nabi Nuh nggak ada lagi. Yang ada kapal la ilaha illallah, itulah kapal tauhid itu. Siapa yang masuk dalam kapal tauhid, kapal Tuhan, maka selamatlah dia dunia wal akhirat itu. Nakodanya Muhammad itulah pada diri Bapak Ibu. Maka bawalah Allah itu kemana-mana. Ya, sampaikan Allah itu di mana-mana. Itu yang dikatakan oleh Nabi, kun ma Allah itu yang sebenarnya.
Jadi rahasianya atau ini sebagai koordinator wilayah di Jawa Timur dan Surabaya. Bagi bapak-bapak kita yang ada yang punya kemampuan, kembangkan tahun ini nanti. Ya, Ustadz, ada waktu, ada kesempatan, ada Ustadz sehat dan sebagainya, Daniel Pak Ardi sehat. Insya Allah Ustadz mencarikan waktu dan kesempatan untuk bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu semuanya. Mungkin itu rahasianya. Ya, bagi Bapak Ibu nanti zahir juga rohani Ustadz nanti itu. Ketika kita berzikir, ketika ada masalah, ingat Ustadz merindu hadir nanti itu. Karena Ustadz pecahkan diri itu. Silakan Bapak Ibu. Jadi Ustaz, Iya Pak. pada kembalinya orang yang sudah meninggal kemana itu, dan apa bedanya orang yang sudah meninggal yang sudah mengenal Allah dan tidak mengenal Allah? Ya. Kembalinya orang meninggal itu ya kepada Allah. Kenapa kembalinya orang meninggal itu kepada Allah? Karena Allah itulah akhir kesudahan dari perjalanan hidup manusia. Wa ana ila rabbikal muntaha, bahwa Rabbmu itu adalah akhir perjalanan kesudahan hidupmu. Apa sebabnya? Karena Allah itu hakikat sekalian yang ada. Hakikat sekalian alam, hakikat sekalian diri. Inilah yang Allah mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika Bapak Ibu sudah mengenal Allah, zahir dan batin, sebenarnya Bapak Ibu itu sudah pulang akan tetapi belum kembali. Apa maksud Ustaz itu? Ketika Bapak Ibu sudah mengenal Allah zahir dan batin, sebenarnya Bapak Ibu sudah pulang kepada Allah namun belum kembali. Belum kembali itu ajalnya belum sampai. Pulangnya sudah, kembalinya yang belum. Pulang itu sudah mengenal, sudah menemui akan rahasia sejati dirinya itu tiada lain adalah Allah. Oleh karena itu, apa makna pulang yang sebenarnya? Makna pulang yang sebenarnya itu jangan ditunggu ruh itu melepaskan akan cangkangnya. Kalaulah roh itu keluar daripada cangkang ini, itu yang disebut namanya kembali. Kalaupun disebut kembali, belum tentu dia berjumpa dengan Allahnya. Apa sebabnya orang yang lepas ruhnya dari tubuhnya belum tentu dia juga berjumpa dengan Allah? Kalau di waktu hidupnya dia tidak kembali mengenal Allah, maka dia juga belum tentu dia bisa pulang dan kembali menemui Allah itu. Itu yang dikatakan orang yang kafir, orang yang buta, dan orang yang tersesat yang sebenar-benarnya. Jadi orang yang mengenal, maka dia di dalam ridho dan kasih sayangnya Allah. Allah tempatkan namanya di Raudatul Jannahnya. Jadi surga yang kita pahami secara hakikat di dunia ini bukan menafikan surga yang sebenarnya. Kalau secara hakikat itu kan ridho dan kasih sayangnya Allah. Orang yang sudah hidupnya mendapatkan ridho dan kasih sayang Allah, dia sebenarnya sudah berada di dalam surganya Allah di waktu hidupnya. Orang yang tidak mendapatkan ridho Allah, mendapatkan kemurkaan Allah, sebenarnya dia telah berada di dalam nerakanya Allah di waktu hidupnya. Itu secara hakikat. Namun secara syariat kita kan tidak menafikan surga neraka. Secara syariat bagi orang yang sudah mengenal Allah di waktu hidupnya, sudah mendapatkan ridhonya Allah di waktu hidupnya, waktu mati, yang surganya Allah dalam bentuk rahmat Allah itu betul-betul zahir seperti alam dunia ini sebagai tempat berkumpulnya kita dengan anak dan keluarga kita. Itulah namanya kampung akhirat. Kampung akhirat itu ada di dalamnya surga, kampung akhirat itu juga ada namanya neraka. Kampung sorga itu tempatnya orang-orang yang baik semuanya. Nah, kampung akhirat neraka itu tempat orang-orang yang jahat semuanya. Kalau di dunia ini, itulah namanya yang jahat-jahat diletakkan namanya di mana di nerakanya dunia itu dah sel tuh. Kalau bahasa Ustadz namanya tansi, tahanan polisi itu. Begitu maminya Pak. Jadi yang tidak mengenal tetap dia dalam keadaan
gelap, Allah katakan, afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur wa husila ma fis sudur. Kenapa kamu tidak ketahui bagaimana sebenarnya keadaan orang yang berada dalam barzakh itu, kubur itu? Orang yang berada dalam barzakh dan kubur itu, wa husila ma fis sudur, aku akan zahirkan wujudnya yang sebenarnya, apa yang tersirat di dalam hatinya. Ketika dia meninggal, tak mengenal Allah tadi, maka zahilah wujudnya itu kadang seperti babi, kadang seperti anjing, kadang bergabung antara kepala anjing dan kepala babi. Badannya manusia tapi kepalanya anjing dan babi. Jangankan di waktu matinya, di waktu hidupnya, badannya itu manusia, kepalanya itu kepala sapi. Itu yang dikatakan oleh Nabi. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu binurillah. Takutlah kamu dengan perasaannya orang yang kasar, karena dia memandang itu dengan nur Allah yang Allah sudah pertaruhkan ke dalam hatinya itu. Itu maksudnya. Nah, jadi Bapak Ibu pinginnya di mana? Bapak Ibu kalau mati pinginnya di mana beradanya? Tentu bersama Allah. Nah, bersama Allah itu kenalilah Allah itu. Rupanya Allah yang kita kenali itu tiada lain adalah nyatanya pada diri. Wajib kita mengenal diri supaya kita bisa bersama Allah. Itu maksudnya Pak. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih atas kedatangan Ustadz ke Surabaya dan memberikan banyak manfaat ilmu bagi saya pribadi. Dan semoga di lain waktu dan kesempatan Ustadz juga berkenan hadir kembali ke Surabaya. Beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan dan tanyakan ke Ustadz adalah tentang proses tawajuk yang kemarin dilaksanakan. Di situ ada saudara kita yang bisa mendengar bisik dari Allah. Ada yang tidak mendengar bisik dari Allah. Apa penyebabnya yang tidak mendengar bisik tadi? Lalu apa solusinya bagi yang tidak mendengar bisik tadi? Maka itu dulu. Baik Bapak Ibu, ini yang Ustaz selalu katakan, bahwa tawajuh itu cara kita berkomunikasi dengan Allah. Karena antara kita dengan Allah itu tidak ada jarak dan batas. Sampai-sampai Nabi mengatakan, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa baina turjuman wala hijaban yahjubuhu. Tidaklah salah seorang di antara kamu melainkan dia itu mampu berbisik-bisik, berdialog dengan Allah, tidak ada pakai penterjemah, tidak ada pula ada hijab yang melindungi antara dirinya dengan Tuhan. Lalu ketika Allah sudah mengutarakan itu melalui lisan nabinya, ada yang bisa dan ada yang belum bisa. Yang bisa itu adalah sebagai bentuk anugerah Allah kepada dirinya supaya bertambah-tambah keyakinannya itu untuk mengimani Allah sebagai Rabb-nya, sehingga dia tidak ragu dalam hidup ini dalam berbuat dan melangkah. Dan bagi yang belum mendapatkan bisikan Allah, ya, bukan berarti tidak ada anugerahnya. Ya, akan tetapi pada saat itu, ya, Allah ingin melatih hati kita sejauh mana, sekuat mana kebergantungan rohani kita itu kepada Allah. Makanya Allah selalu pingin dirinya ingin dirayu selalu. Ya. Walaupun Allah tidak berikan bisikan itu kepada kita, karena dalam pandangan Allah, tidak pun diberi bisikan itu, Bapak Ibu sudah yakin kepada aku. Ya, apakah yang diberi bisikan itu dia ada yang bimbang kepada aku? Tidak juga. Akan tetapi rahasia dan hikmahnya, ketika seseorang terjadi bisikan atau terjadi pengalaman rohani, sebenarnya pengalaman rohani itu yang terjadi pada seseorang untuk menghilangkan keraguan-raguan di dalam hatinya tentang ilmu yang dipelajarinya. Jadi pengalaman rohani itu untuk memantapkan keyakinan yang ada di dalam hati mereka. Sebab Allah kan tahu tabiat dan karakter seseorang itu. Orang ini duduknya di hakikat. Kalau dia duduknya di hakikat, kalau tidak diberikan bukti dan dalil bagi dirinya dalam hal belajar, maka dia kurang yakin, bahkan tidak yakin. Baru bertambah keyakinannya tadi
ketika dinampakkan Allah bukti keyakinan itu kepada dirinya. Di situlah dia bertambah yakin dengan Tuhan. Bagi orang yang yakin, mau diberi bukti, tidak diberi bukti, dia sudah yakin karena Allah itulah bukti yang sebenar-benarnya yang membuat dia yakin kepada Allah. Nah, balik lagi kepada tawajuh. Orang yang belum dapat tawajuh, ya, bukan berarti belum ada anugerah Allah, tetap ada anugerah Allah. Di mana letaknya? Ketika hati ini sudah ada mujahadahnya, tergerak dan terbetik untuk mengenal dan menemui Allah itu sebenarnya sudah ada anugerah Allah kepada diri kita. Namun Allah ingin seoptimal mungkin, seistiqomah mungkin, seikhlas dan serius mungkin kita itu betul-betul meraih Allah. Supaya apa? Allah yang kita imani sebenar-benarnya, tidak lagi Allah kata orang, memang Allah antar kita dengan Allah. Jadi iman itu tidak bisa kata si A, kata si B, dan kata si C. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya itu tetap kita latih diri kita bertawajuh. Dan jangan Bapak Ibu merasa diri Bapak Ibu itu masih ada musang di dalamnya. Jangan Bapak Ibu berburuk sangka dengan diri. Ini anda zoni abdi bi, aku menurut sangka hambaku kepada aku. Kalaulah sangka hambaku kepada aku baik, maka baik hasilnya. Kalau sangka hambaku kepada aku tidak baik, maka tidak baik hasilnya. Boleh jadi hari ini kita tidak mendapatkan tawajuh pada hari ini, insya Allah kita nanti pulang di rumah, ada istirahat, nyantai kita, insya Allah lo bukakan itu. Karena peristiwa itu sesuai yang ditanyakan beliau ini bukan pertanyaan yang perdana dalam pandang Ustadz. Itu pertanyaan yang sudah berulang-ulang ketika terjadi ya, yang di Jawa, yang di Singapura bertanya. Ketika dia sampai di rumahnya 1 minggu dilatihnya, luar biasa kalam-kalam itu pada dirinya. Bahkan ketika dia tidur, kan ada sengaja astagfirullahaladzim, tidak ada. Ketika dia tidur langsung berkalam-kalam batin. Itulah namanya Allah ingin membuktikan bahwa aku ini Tuhanmu, jangan kamu ragu dengan aku. Berkalam tuh. Sebab kalau tak dibuktikan oleh Allah itu masih jadi bahan beban pikiran. Kenapa orang bisa, kenapa aku tak bisa, apa kalau Allah tak dengar isi hati aku. Tetap Allah bukakan itu. Kadang kita naik motor, wa fi anfusikum afalatum tubsirun. Aku ini sudah wujud pada dirimu. Kenapa tak kamu pikirkan, kata Allah. Yakin Bapak Ibu. Kenapa? Sudah dikatakan, ya malam yazul lam yadri. Siapa yang tidak merasakan, tak pernah tahu dia. Wa malam yadri lam ya'rif. Siapa yang tidak tahu, dia enggak akan pernah mengenal. Wa malam ya'rif lam yaskut. Siapa yang tidak mengenal, maka dia tidak akan pernah terhenti. Jadi orang yang terhenti, orang yang diam, orang banyak maaf, itu karena dia sudah mengenal tuh. Orang mengenal itu karena dia dah tahu, dah. Orang yang tahu itu karena dia sudah merasakan. Ya, orang merasakan itu bisa menikmati bersama Allah tuh. Jadi yakin Bapak Ibu ya, ilmu ini kan udah usah turunkan. Insya Allah. Ya. Ini bukti kepada Bapak Ibu tentang kebenaran yang usah antarkan. Makanya kebenaran itu bukan terzahir dan terlatah kepada lisan Ustaz. Ini benar nih. Buktikanlah, kan bukti itu. Dari sekian banyak kita ini yang hadir, kan tidak ada seluruhnya yang nggak dapat. Pasti ada yang dapat, beberapa orang. Itulah bukti dari itu. Tapi kita latih lagi dengan cara kita sungguh-sungguh. Insya Allah. Gitu Pak ya.